Ya, penolakan terhadap rencana impor beras terus disampaikan oleh sejumlah pihak termasuk para kepala daerah, bahkan akademisi, dan beberapa tokoh dan juga ormas. Maraknya penolakan impor beras ditanggapi oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Ia mengatakan tidak akan impor beras saat panen raya, namun Mendak mengatakan permasalahannya ada di penyerapan di Bulog. Bagaimana menyikapi ramainya penolakan terhadap rencana impor beras, seperti apa sebetulnya pro kontra yang terjadi atas rencana tersebut. Kita akan coba bahas pada malam hari ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Saya akan sapa ada Bang Iksan Firdaus, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam Bang Iksan. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Renhat. Waalaikumsalam. Dan juga ada Pak Sutarto Alimusu, Ketua Umum Perpadi. Selamat malam Pak Sutarto. Selamat malam, Baik. Mas Renhat. Baik, Pak Sutarto, saya ingin ke Anda dulu, Pak. Kita kemarin sudah dengar ada pernyataan dari Mendak yang agak emosional, kita lihat tadi, menegaskan bahwa tidak ada impor beras saat panen raya, ingin menenangkan semua pihak. Apakah Anda sudah cukup tenang dengan pernyataan Mendak tersebut? Anda sudah bisa diterima bahwa cukup memuaskan ada pernyataan tidak ada impor di tengah panen raya? Ya, itu yang memang kami harapkan teman-teman di daerah agar betul-betul tidak terjadi jatuhnya harga. Yang pertama, karena itu petani akan menderita. Yang kedua juga tentunya harapannya adalah agar penggilingan padi, terutama yang kecil-kecil yang ada di daerah ini juga bisa menjual hasilnya. Tentunya kami sangat menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan bahwa kita tidak impor pada saat panen raya ini, dan justru yang dilakukan adalah bagaimana meningkatkan pengadaan dalam negeri. Pengadaan dalam negeri ini tentunya kami juga baru saja saya juga melakukan perjalanan ke daerah Banten. Saya melihat bahwa masih ada tumpuan gabah yang belum terserap karena pasar memang situasinya sekarang sedang lesu. Tentunya harapannya satu-satunya adalah pemerintah bisa menyerap lebih banyak. Kemudian saya juga sudah mendapat laporan dari daerah-daerah produsen, itu diperkirakan sekarang ini menurut laporan mereka itu ada lebih dari 1,9 juta ton. Itu beras ada di penggilingan padi. Nah, terutama ini penggilingan padi kecil yang harus menjadi perhatian kita. Oke, baik. Pak Tarto, Anda menyambut baik pernyataan Menteri Perdagangan tadi, Pak Lutfi. Tapi apakah ini bisa ditelan mentah-mentah, Pak Tarto, bahwa sudah pasti, apakah ini bisa kita pegang sebagai sebuah kepastian bahwa memang tidak akan ada impor beras di tengah panen raya? Karena tampaknya dari pernyataan Mendak ketika rapat dengan DPR masih mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait dengan yang ujung-ujungnya nanti adalah bicara lagi soal stok beras yang dikatakan untuk menstabilkan dan juga mengamankan stok beras tadi. Ya, sebenarnya kita memahami bahwa situasi stoknya Bulog saat ini memang cukup rendah. Tapi sebenarnya ada faktor lain yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah. Bulog sendiri harus mampu melepas stoknya dengan baik. Nah, untuk bisa melepas tentunya harus jelas kerjasama sinergi antar berbagai instansi untuk bisa menyalurkan berasnya, kemudian bagaimana supaya mereka juga segera bisa membeli dengan intensif. Persoalannya kan ini kan yang harus diselesaikan, apa yang diserap oleh Bulog ini juga harus dicarikan jalan keluar untuk bisa disalurkan, sehingga tidak menghambat untuk pengadaan di dalam negeri. Nah, saya juga sudah mendengar di laporan dari teman-teman di bawah, meskipun saya melihat di Banten kemarin, saya masih menghimbau untuk bisa lebih ditingkatkan, kemudian di daerah-daerah lain sudah mulai ada pemasukan, artinya Bulog sudah mulai membeli, meskipun terus terang kami ingin
lebih intensif lagi untuk melakukan pembelian itu. Oke, saya ke Bang Iksan Firdaus. Bang Iksan, ini kan masih ada pro kontra ya sebetulnya soal impor beras ini. Meskipun juga belakangan yang kontra begitu banyak ini Bang Iksan. Ada sejumlah kepala daerah menyampaikan tidak perlu impor, ormas, tokoh-tokoh, atau sejumlah politisi bahkan. Tapi yang saya lihat juga tampaknya fraksi Partai Golkar di DPR kok mendukung impor. Apa alasannya Bang Iksan? Begini Mas, kami ingin melihat tidak dalam skop hari ini saja, tapi dalam sepanjang tahun 2021. Artinya gini, pemerintah dalam hal ini di dalam rapat terbatas itu, rapat koordinasi terbatas itu ingin melihat neraca pangan secara nasional sepanjang tahun 2021. Nah, di dalam persoalan-persoalan seperti itu, maka untuk mengantisipasi jika terjadi, jadi kita tidak hanya melihat per Maret atau April pada saat panen, tapi sepanjang tahun 2021. Nah, di dalam rapat terbatas yang kami dapat informasi, memang perlu ada pengamanan stok pangan nasional. Nah, disinilah kemudian kami melihat bahwa untuk menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun, ketersediaan beras maksud saya, bukan hanya pangan, itu sepanjang tahun 2021. Jadi jangan melihat pada skop pada saat hari ini memang terjadi panen. Tapi nanti pada saat masa tanam misalnya di bulan Juni, Agustus, September, itu juga kita harus menganalisis. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya kita didasari pada data surplus beras nasional misalnya, tetapi juga harus dilihat bagaimana pola distribusi. Kita ketahui, mungkin Pak Tarto juga bisa menambahkan bahwa di Indonesia ini ada 5 sampai 6 daerah surplus beras, daerah lumbung beras nasional. Ada daerah Jawa, kemudian NTB dan Sulawesi Selatan. Nah, pola distribusi dari daerah surplus ke defisit juga harus dipertimbangkan. Nah, di dalam pertimbangan-pertimbangan itulah kami memahami bahwa dalam 1 tahun ini kita perlu mengantisipasi jangan terjadi gejolak harga beras sepanjang tahun 2021. Disitulah kenapa pertimbangan-pertimbangan itulah kenapa kami melihat perlu ada langkah-langkah antisipatif dalam mengatasi dan mencari problem terhadap stok pangan, terutama stok beras di tingkat nasional. Jadi Anda melihat dalam catatan Anda atau mungkin rekan-rekan fraksi Partai Golkar melihat stok pangan nasional secara 2021 ini belum cukup aman dan tidak hanya melihat di bulan Maret ataupun April saja, begitu Bang Iksan? Mas Rehat, begini, kita lihat di tahun 2018 saja, Menteri Pertanian pada saat itu selalu bilang bahwa data kita selalu surplus. Tapi kemudian pemerintah kemudian mengambil tindakan melakukan impor dan memang harga beras cenderung stabil sepanjang tahun 2018, 2019, dan 2020. Artinya ini ada antisipasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya kita tidak ingin melihat dalam satu titik. Partai Golkar kami melihat bahwa memang betul apa yang disampaikan Menteri Perdagangan bahwa tidak akan melakukan impor beras pada saat panen raya. Karena itu memukul harga di tingkat petani. Kami mendukung sepenuhnya dalam konteks itu. Tetapi kalau melihat dalam jangka waktu 1 tahun 2021, kami melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk mengantisipasi gejolak-gejolak yang kemungkinan terjadi sepanjang 2021. Kami tidak ingin muncul gejolak harga dan stok beras di tingkat nasional. Artinya dari yang kemarin disampaikan oleh Mendak belum tentu sepanjang tahun ini tidak akan ada impor ya Bang Iksan ya. Artinya itu hanya disampaikan ketika panen raya saja. Setelah itu selesai, melihat kemudian situasi dan kondisi lagi, bisa jadi kemudian memang dibuka lagi keran impor beras itu Bang Iksan. Artinya begini, apa yang disampaikan oleh Pak Mendak itu dan kemudian kita lihat berita-berita bahwa ini baru melakukan MOU saja. MOU itu bukan berarti agreement, bahwa ada upaya untuk melakukan pemahaman bersama antara Indonesia dengan negara produsen beras. Nah, apakah kemudian itu ditindaklanjuti? Nanti kita lihat kondisinya sepanjang tahun 2021. Dulu zamannya Pak Tarto, coba tanya sama Pak Tarto, kita sering melakukan apa yang dikatakan sebagai blanket kontrak. Artinya kita mencari beras tapi tidak diguyurkan pada saat masa panen. Nah, hal yang seperti ini yang perlu disampaikan kepada publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat perlu, betul kata Pak Tarto tadi,
performa Bulog juga harus kemudian ditingkatkan. Bagaimana menyerap beras di petani. Walaupun tingkat penyerapan beras oleh Bulog itu hanya 10%, tetapi harga pembelian Bulog itu menjadi indikator bagi para pemain-pemain beras di tingkat lokal. Oke. Nah, hal seperti ini kemudian Bulog harus ditingkatkan kinerjanya, tapi juga harus dipersenjatai juga. Oke. Bagaimana agar Bulog mampu menyerap beras di tingkat petani sehingga kemudian harga gabah di tingkat petani, harga beras di tingkat bawah itu juga lebih stabil dan bisa menguntungkan petani. Baik, nanti kita bicara spesifik soal Bulog. Saya ke Pak Tarto dulu. Pak Tarto, yang tadi disampaikan oleh Bang Ihsan, Anda setuju bahwa untuk bulan Maret dan juga April mungkin panen raya stoknya aman. Tapi bicara soal kepentingan 2021 di sepanjang tahun ini, itu yang menjadi catatan bahwa katakanlah fraksi Partai Golkar mendukung untuk diimpor karena melihat untuk mengamankan stok pangan tadi. Ini kan kita kembali lagi bicara soal stok pangan. Di 2021 ini apakah Anda melihat hal yang sama atau memang tetap aman kok stoknya di tahun ini? Saya kira saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Iksan. Tentunya kita akan melakukan, pemerintah maksud saya, akan melakukan evaluasi setelah panen atau setelah menjelang panen kedua. Menjelang panen kedua itu kira-kira bulan Juni-Juli. Bulan Juni. Dan pada bulan-bulan itulah diputuskan apakah kita perlu impor karena kita sudah bisa menghitung secara mendekati kebenaran produksi kita tahun ini. Kalau kita bicara tahun ini, apa yang disampaikan oleh BPS memang terjadi peningkatan produksi. Kemudian informasi dari USDA maupun dari FAO Indonesia memang terjadi peningkatan. Itu kan masih di dalam tahap prediksi. Kami memahami bahwa kalau memang kurang ya memang harus impor. Teman-teman anggota kami juga memahami. Tapi tentunya waktunya harus tepat. Misalnya pada saat panen raya ini kita barangkali jangan berbicara dulu mengenai impor. Tapi justru yang harus kita bicarakan bagaimana kita menyerap sebanyak-banyaknya hasil dalam negeri. Nah kemudian nanti pada saat bulan Juni-Juli itu kita sudah bisa memprediksi. Karena kuartal pertama kita sudah ada produksi, yang kemarin diprediksi sampai dengan bulan Maret, April, itu kan ada produksi sekitar 14 juta ton. 14 juta ton itu artinya artinya ada surplus sekitar 4 juta ton. Nah, surplus ini tidak mungkin disimpan oleh pelaku bisnis. Pasti sebagian besar disimpan oleh petani, oleh masyarakat, kemudian nanti sebagiannya lagi oleh pelaku bisnis, kemudian tentunya masih ada sisa yang harus disimpan oleh pemerintah. Nah, ini yang sangat perlu. Nah, nanti baru biasanya pada bulan Juni-Juli menjelang panen raya kedua, ini cadangan yang ada di masyarakat ini akan dilepas. Di situ juga pemerintah harus siap untuk membeli dan juga baru kita berhitung betul berapa kekurangan. Dan tadi memang Pak Iksan menyinggung waktu sudah lama memang SOP itu sudah ada. Pertama yang selalu dilihat adalah produksi, yang kedua kaitannya dengan stok. Stok itu baik yang ada di masyarakat maupun yang ada di pemerintah. Kemudian yang ketiga perkembangan harga. Nah, disitulah barangkali nanti pada saat bulan Juni-Juli itu akan dilakukan evaluasi kembali. Dan teman-teman memahami kok, seandainya harus impor, tapi jangan sampai pada saat-saat pas panen raya itu. Menarik tadi Pak Tarto katakan, kalau impor dievaluasi di Juni ataupun Juli, tapi narasi impor ini kan disampaikan di tengah mau panen raya, dan itu pertama kali juga disampaikan oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Bung Iksan, mengapa kemudian memang harus menyampaikan itu di tengah panen raya yang jadi pertanyaan sekarang? Kita bahas nanti Bung Iksan, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Baik, saya akan ke Bung Iksan. Tadi Pak Sutarto juga menyampaikan bahwa oke kalau memang ada evaluasi di bulan Juni, Juli memang harus diimpor. Mungkin para petani juga sepakat melihat itu. Tapi urusan impor beras ini disampaikan ketika ini sedang memasa panen raya. Padahal juga data BPS menyebut bahwa data dari tahun lalu, stok dengan tahun ini diperkirakan produksinya justru lebih besar dibanding tahun lalu. Ini kan pertama kali Pak Erlangga juga yang menyampaikan akan ada rencana impor. Bagaimana ini Bang Iksan? Ya, Mas Reinhardt, jadi Pak Erlangga sebagai Menko itu menyampaikan terkait dengan neraca pangan nasional dalam 1 tahun. Memang itu disampaikan untuk mengantisipasi hal-hal yang jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga itu bagaimana mengantisipasi selama 1 tahun ini. Bahwa diumumkan sekarang itu untuk kemudian lebih cepat mengantisipasi jika terjadi sesuatu sepanjang tahun 2021. Itu yang disampaikan. Tetapi yang perlu disampaikan juga kepada publik, ini juga kemudian hasil keputusan ini tidak serta-merta kemudian setelah diumumkan lalu kemudian dilaksanakan, ya tidak. Ini kan kemudian kemudian teknis, kemudian operator teknis juga kemudian bagaimana mendesain ini selama 1 tahun. Nah, hal seperti ini juga penyebabnya adalah karena data produksi kita itu selalu bermasalah setiap tahun. Selalu ada gonjang-ganjing. Nah, Pak Erlangga itu mengantisipasi hal itu selama panjang dalam 1 tahun ini. Artinya kenapa diumumkan dari awal ini untuk kemudian secepatnya mengantisipasi, apalagi kita sekarang sedang pandemik. Selama 2 tahun ini kita lagi pandemik dan sedang ada persoalan-persoalan. Kita tidak tahu juga negara pengekspor produsen beras dunia ini juga punya stok nggak untuk melakukan itu. Makanya kenapa kemudian pemerintah dalam hati Pak Menko itu kemudian segera karena hasil tindak lanjut dari rapat koordinator terbatas kemudian harus dilakukan. Apakah nanti dilaksanakan pada saat ini, pada saat panen raya? Tentu tidak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendak. Dan kami juga mengatakan bahwa kami juga tidak setuju kalau kemudian dilakukan pada saat panen raya. Tapi kalau kita melihat 1 tahun, kita harus antisipasi dengan segala kemungkinan yang ada. Oke, tapi kalau bicara 1 tahun, ini kan ramai penolakan ya, Bung Iksan, dari berbagai elemen masyarakat juga. Kalau bicara 1 tahun soal impor beras ini, Anda setuju atau tidak? Karena sudut pandangnya melihat pada saat sekarang, pada saat panen raya ini. Padahal kalau kita melihat sudut pandang 1 tahun, kita mengantisipasi. Pak Mas Reinhardt begini, sepanjang kalau kita lihat perjalanan proses pada produksi pangan nasional dalam hal ini, terutama beras ya, setiap tahun kita selalu mengatakan bahwa data-data mengatakan bahwa kita selalu surplus dan sebagainya. Tetapi kemudian di tengah jalan, seperti Pak Tarto bilang, coba kita lihat nanti di bulan-bulan Agustus September itu terjadi kenaikan harga, yang kemudian akhirnya kita jadi panik. Nah, lebih baik kita antisipasi dari awal daripada kemudian muncul kepanikan. Nah, pada saat nanti itu muncul kepanikan, kalau kita nggak antisipasi dari sekarang, ketika muncul kepanikan nanti di bulan-bulan yang disampaikan Pak Tarto tadi, kita kemudian kehilangan stok beras. Kemudian kita harus mencari, dan daripada kemudian kita panik di tengah jalan, lebih baik kita antisipasi dari awal. Terjadi penolakan itu karena sudut pandang kita melihatnya hari ini, melihatnya saat-saat ini. Nah, bagaimana kemudian mengantisipasi gejolak terjadi penurunan harga gabah di tingkat di tingkat petani? Maka inilah peran Bulog sebenarnya menurut saya perlu kemudian didorong agar tingkat penyerapan Bulog untuk di tingkat petani juga harus dioptimalkan. Nah, bagaimana kesulitan Bulog di dalam bagaimana melakukan penyerapan gabah petani, ini yang perlu kita dorong agar Bulog mampu mengoptimalkan penyerapan gabah di tingkat petani. Karena ingat, walaupun Bulog kurang dari 10% dari tingkat penyerapan dari total produksi beras nasional, tapi harga pembelian Bulog ini menjadi indikator bagi pembelian harga gabah di tingkat petani. Meskipun Bulog tampaknya menolak rencana impor ini, Bung Iksan? Ya, menolak karena memang ada performa Bulog yang harus kemudian kita bantu sama-sama. Ambil contoh misalnya, Bulog juga ada persoalan bagaimana membeli kualitas gabah yang ada di tingkat petani. Tahun 2011 atau tahun 2015, Bulog diberikan senjata untuk
bagaimana agar Bulog punya fleksibilitas membeli gabah petani, tidak hanya pada kadar-kadar tertentu saja 15%, 16%, tapi diberikan keleluasaan. Nah, yang sekarang ini belum diberikan keleluasaan, itu yang pertama. Yang kedua, ada problem disposal stok yang kemudian selalu diungkapkan oleh Pak Dirut Bulog. Nah, disposal stok itu kemudian menurut pemahaman saya ada hal yang belum selesai di antara Dirut Bulog atau Bulog secara institusi dengan Kementerian Keuangan misalnya. Apakah disposal stok yang sudah selesai dilakukan oleh Bulog itu diganti oleh Menteri Keuangan atau tidak? Ini yang kemudian harusnya diungkapkan oleh Pak Buas sebagai Dirut Bulog. Artinya ada beban yang ditanggung oleh Bulog yang kemudian tidak dibantu oleh pemerintah. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana Bulog didorong untuk meningkatkan performa daya serap gabahnya, tetapi kemudian juga dipersenjatai oleh Menteri Perdagangan, oleh Menteri Keuangan dan sebagainya, sehingga beban yang ditanggung oleh Bulog ini tidak ditanggung sendiri. Overhead, mungkin Pak Bos pernah menyampaikan bahwa ada overhead cost Bulog yang cukup tinggi. Pasca Raskin dihilangkan, beban Bulog itu terlalu tinggi, sehingga kemudian mungkin Pak Buas kesulitan untuk bisa menjaga performa Bulog saat ini. Baik. Menarik, kita coba dengarkan juga apa pernyataan Pak Mendak Muhammad Lutfi yang juga menyinggung problematika yang terjadi di Bulog. Nanti saya ingin minta Pak Tarto untuk menanggapi. Kita dengarkan berikut ini. Yang jadi permasalahan berikutnya Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu tahu, Bulog minggu lalu hari Rabu atau hari Kamis, pengadaan untuk gabah petani itu hanya 85.000. Mestinya mendekati 500.000 hari ini. Jadi penyerapan itu tidak berjalan dengan baik. Ini menyebabkan stok Bulog pada saat yang paling rendah dalam sejarah. Itu yang saya bilang, saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Baik, Pak Tarto, Anda juga mantan Kabulog. Bagaimana melihat soal posisi Bulog dalam hal ini yang juga tadi disinggung juga oleh Bung Iksan? Iya, sebenarnya Pak Iksan tadi sudah memberikan gambaran kalau kita bicara Bulog, ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Pemerintah melihat atau memberikan penugasan kepada Bulog, atau Bulog ini harus dilakukan sebagai apa? Harus bagaimana? Nah, ini harus tegas. Begitu ditugasi untuk stabilisasi, pasti pemerintah harus memberikan risiko apa yang akan terjadi. Itu harus diperhitungkan, kemudian pemerintah tentunya harus mengambil alih risiko itu. Nah, tanpa itu Bulog pasti akan kesulitan. Nah, yang kedua, memang ada hambatan. Karena itu mereka menjadi ragu untuk menyerap sebanyak-banyaknya. Karena tadi itu outletnya tidak jelas. Kalau dulu kan ada Raskin, Rastra, BPNT melalui Bulog. Sekarang kan tidak. Jadi mereka harus menyalurkan sendiri kemana dan sebagainya. Pasti ada sesuatu yang ini harus diperhitungkan. Nah, yang ketiga, kaitannya dengan kualitas, tentunya ini kan memang selama ini kan Bulog itu selalu menjadi bulan-bulanan. Seolah-olah beras Bulog itu kualitasnya rendah, banyak kutu dan sebagainya. Ini memang ini kan harus diperbaiki. Tapi lagi-lagi saya sebenarnya menghimbau kepada pemerintah, kita ini tidak menyelesaikan persoalan hulunya. Hulunya ada di penggilingan padi. Jadi penggilingan padi kita dari 182.000, itu yang 172.000 adalah penggilingan padi kecil yang tidak memiliki fasilitas yang memadai. Pengering tidak punya, kemudian alat-alatnya tertinggal. Kenapa? Karena mereka tidak mampu merevitalisasi. Kenapa tidak mampu merevitalisasi? Selama ini perhatian terhadap
yang kecil-kecil ini kurang. Mereka sangat sulit untuk memperoleh kredit. Harapan saya sebenarnya, mereka ini harus diberikan kredit yang mudah dan murah. Oke. Karena sama-sama UMKM. Ya. Nah, itulah yang kemarin kami sempat berbicara dengan pemerintah selama beberapa tahun ini, bagaimana ini harus diperbaiki sehingga apa yang dibeli oleh Bulog itu berkualitas. Nah, selama ini kan Bulog kalau tidak beli disalahkan, tapi membeli kualitasnya memang tertinggal. Nah, kenapa tertinggal? Karena sebagian besarnya adalah penggilingan padi kecil yang belum memperoleh fasilitas. Mereka tidak minta bantuan gratis, tapi kredit yang murah dan mudah seperti UMKM yang lain. Saya pikir ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini mumpung ada Pak Iksan, saya pikir perlu kita menjadi perhatian. 172.000, 94% dari penggilingan padi yang ada. Jadi yang memiliki pengering, alat-alat yang bagus itu kira-kira hanya sekitar 12.000. Itu masalah di hulunya begitu ya? Betul. Nah, ini kan kalau mau menyelesaikan semua, itu kan harus hulu hilir. Ya, oke. Ya. Bukan hanya misalnya, masalah distribusi juga masih ada masalah. Tetapi masalah di hulunya ini kalau tidak pernah diselesaikan, ini akan tidak pernah selesai. Saya kemarin dari Banten, rata-rata petani masih menjemur di tengah sawah. Pak Tarto, sedikit membahas soal Bulog ya. Ini kan juga kita lihat Pak Budi Waseso juga menegas, bahkan berfoto begitu di antara karung-karung beras dan mengirim pesan seolah-olah bahwa Bulog tidak meminta untuk ada impor beras. Ini memang permintaan dari Kementerian Perdagangan begitu. Dan juga menegaskan bahwa Bulog tidak meminta adanya impor beras. Anda melihat ini sebetulnya bagaimana? Ini problematikanya seperti apa sebetulnya? Karena kan kerap kali kemudian Bulog berbeda pandangan. Ini terjadi di beberapa tahun terakhir juga misalnya. Ya ini pengalaman barangkali ya. Bulog ini kan eksekutor. Eksekutor yang ditugas oleh pemerintah. Tetapi kan berarti eksekutor yang sepenuhnya harus melakukan begitu saja. Nah, biasanya pengalaman yang dulu pun itu bisa saja pemerintah memerintahkan Bulog untuk mengimpor katakanlah 1 juta. Tapi Bulog juga memiliki analisa-analisa yang disampaikan kepada pemerintah. Jadi pernah juga diminta untuk 1 juta, kemudian kita laksanakan hanya sekitar 400-500 ribu misalnya. Atau pemerintah mengatakan ini harus impor. Kemudian kami pernah juga mengatakan misalnya 2013, Pak, kita tidak perlu impor karena stok kita cukup, kemudian produksinya bagus, ya selesai. Nah, makanya mau tidak mau tadi betul yang disampaikan oleh Pak Iksan maupun Pak Menteri Perdagangan, stok yang dikuasai oleh Bulog ini sangat penting supaya bisa menjadi market leader untuk beras. Kalau tidak, ya pasti kalau tidak punya stok, kita tidak bisa memainkan untuk operasi pasar dan sebagainya. Tapi lagi-lagi pemerintah harus tegas memberikan tugas kepada Bulog, tetapi segala konsekuensinya pemerintah juga harus memberikan atau mendukung apa yang harus terjadi supaya mereka tidak ragu di dalam mengambil keputusan dan melakukan katakanlah penyerapan beras dalam negeri dengan kondisi yang saya sampaikan tadi, kualitasnya yang seperti itu dan sebagainya. Nah ini kan harus diselesaikan bersama. Oke, Bung Iksan, ada juga perbedaan data ya antara yang digunakan Bulog dengan Kemendak misalnya. Ini juga menjadi pertanyaan. Nah, catatan Anda dari DPR mengevaluasi ini sebenarnya bagaimana sih? Ya, kami sudah menyampaikan berulang-ulang untuk perlu adanya sinergisitas data antara produksi dengan konsumsi. Jadi bukan hanya perdagangan ataupun Bulog, tapi juga Kementerian Pertanian. Karena pemegang kendali sesungguhnya untuk memproduksi kan Kementerian Pertanian. Nah, seringkali proyeksi, prognosa dan sebagainya
seringkali meleset. Kalau kita perhatikan sepanjang 10 tahun terakhir inilah, mungkin Pak Tarto juga pada saat jadi Kabulok juga sering melihat data-data produksi kita juga sering bermasalah. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Jadi ada, betul kata Pak Tarto tadi, tidak hanya pada persoalan bagaimana kemudian bulognya, tapi ada data produksi yang harus clear di antara berbagai macam stakeholder pertanian kita. Nah ini yang kemudian kita perlu mendorong. Nah disinilah peran Kementerian Pertanian, peran Kementerian Perdagangan, Bulog bisa bersama-sama kemudian mencari satu titik kesamaan bahwa oke, kita melakukan ini loh data kita yang sesungguhnya. Ini yang saya dorong. Nah tadi saya tambahkan juga terkait dengan Pak Tarto tentang performa Bulog. Saya ingin menyampaikan bahwa Bulog harus kemudian bekerja dan kemudian memanfaatkan jaringan yang mereka miliki sebagai market leader di dalam pembelian gabah di tingkat petani ini untuk mengoptimalkan, tetapi juga dipersenjatai juga oleh Kementerian Perdagangan bagaimana agar Bulog kemudian memiliki fleksibilitas pembelian. Jangan hanya dipatok pada satu kualitas tertentu. Sungguhnya ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada saat 2011 dan 2015. Nah ini yang perlu kita dorong, sehingga petani juga terselamatkan. Jangan sampai, ini kan musim hujan, tiba-tiba panen. Pasti kualitas beras petani juga, kualitas gabah petani juga cukup rendah. Nah bagaimana agar Bulog juga bisa dipacu untuk itu. Yang tadi sampaikan Pak Tarto juga terkait dengan penggilingan, saya setuju. Nah inilah kemudian senjata-senjata itulah yang kemudian harusnya dilakukan oleh Bulog. Bulog juga harus minta kepada pemerintah, tolong percayakan kami dengan baik, gitu. Sehingga performa kami dan kinerja kami untuk menyerap gabah petani juga secara optimal bisa. Oke. Kira-kira gitu. Baik, menarik Pak Tarto. Tadi kan apa yang disampaikan Bang Iksan mengatakan bahwa ketika kemudian Pak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melempar rencana ke publik ya soal impor ini kan karena melihat setahun ke depan begitu. Jadi sudah sangat visioner melihatnya ya setahun ke depan begitu permasalahan ini dan bisa ada potensi-potensi tadi itu soal beras tadi. Nah, sementara itu disampaikan tadi Anda katakan menyampaikan itu di tengah mau panen raya. Kalau tadi itu bacaannya dari Bung Iksan ini karena melihat 1 tahun ke depan. Kalau dari bacaan Anda, kacamata Anda Pak Tarto, apa yang membuat atau menurut Anda mengapa pemerintah kemudian melemparkan wacana ini di tengah mau panen raya? Anda melihatnya seperti apa, Pak? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya masih bersama dengan Bung Iksan Firdaus dan juga Pak Sutarto. Sudah banyak tadi kita bahas dari segmen awal dialog, menarik sekali dari mulai problematika yang terjadi dan juga ramai-ramai yang menolak impor beras ini sampai ke Bulog. Pak Tarto, kembali tadi saya ingat apa yang disampaikan oleh Bung Iksan bahwa ini masalah sudut pandang saja kemudian karena melihatnya stok di bulan-bulan terdekat ini, Maret, April begitu ya. Dan sementara pemerintah, Pak Menko Erlangga melihatnya setahun ke depan begitu. Anda setuju bahwa ini harus dilihat setahun ke depan sehingga perlu melemparkan wacana impor beras ini di hari-hari belakangan seperti ini? Ya, ini kan pengalaman, mohon maaf kalau ini saya menggunakan pengalaman saya 35 tahun di pertanian, 5 tahun di Bulog. Memang pemerintah selalu melihat ke depan. Karena tahu bahwa produksi beras kita itu sebenarnya berfluktuasi antar waktu. Dan biasanya pada akhir tahun, awal tahun itu sering terjadi kekurangan pasokan. Karena biasanya ada hubungannya dengan iklim. Nah, pemerintah nampaknya sekarang ini melihat termasuk faktor-faktor kaitannya dengan pandemi yang terjadi. Kemudian melihat secara global. Pasar global juga pasti kemungkinan terganggu. Saya kira ini semua kita memahami. Hanya persoalannya adalah apakah memang perlu diumumkan sejak awal. Karena memang kalau pengalaman-pengalaman yang lalu itu biasa setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali itu selalu akan ada
rakortas yang membahas ketersediaan pangan, termasuk beras di dalamnya. Di situ pasti dibahas kemungkinan apa yang akan terjadi, karena nanti didukung oleh satu, BPS pasti menyampaikan prediksinya, kemudian dari BMKG menyampaikan prediksi musim, prediksi iklim, kemudian nanti Kementerian Pertanian menyampaikan beberapa kendala apa yang terjadi, apa yang sudah bisa diselesaikan. Nah, itu biasanya akan dibahas secara bertahap, dan mohon maaf, termasuk tadi MOU pun dengan negara-negara anggota ASEAN sama-sama itu juga memang dilakukan untuk agar pemerintah Indonesia juga memiliki confidence. Artinya apa ya? Pemerintah yang kita ajak MOU itu memberikan perhatian khusus, dan itu biasanya dilakukan. Jadi hal-hal seperti itu saya pikir pemerintah menurut saya tidak salah. Hanya mungkin yang kemarin itu ya karena kebetulan pas harga sedang jatuh, kemudian karena begini, kejadian tahun ini kan agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Satu, stok di lapangan masih cukup. Masih cukup. Waktu itu diperkirakan sekitar 6 juta ton lebih. Kemudian terjadi majunya panen. Jadi bulan Februari itu sudah surplus. Surplusnya lebih dari 1 juta ton. Nah, kemudian apa yang terjadi? Akhir Februari harga itu sudah jatuh gitu. Nah, itu yang saya laporkan ke Pak Menteri, beberapa menteri itu saya laporkan. Dan bahkan ke Komisi 4 pun saya sampaikan bahwa terjadi harga yang jatuh. Nah, dengan diumumkannya mau impor, itu semakin memang membuat jatuh harganya. dampaknya itu ada dua. Dampaknya di dalam negeri biasanya secara psikologis akan justru menurunkan harga. Yang kedua, sebenarnya di pasar global, karena saya itu termasuk anggota International Rice Trader di dunia, itu yang ditunggu itu Indonesia itu kapan ngumumin impor. Jadi biasanya itu kalau kita mau impor itu justru harus diem-diem. Kalau enggak, begitu kita mengumumkan itu harga beras naik di dunia. Nah, ini yang sebenarnya mungkin pelajaran selama beberapa tahun yang lalu itu barangkali bisa kita pakai. Jadi agar betul-betul kita sebenarnya persoalannya timing. Mungkin mengumumkannya kalau barangkali sekitar bulan Juni Juli begitu, mungkin tidak ada kegaduhan seperti ini. Tapi begini Pak Tarto, justru bulan-bulan ini harusnya pemerintah mengumumkan seperti yang disampaikan oleh Pak Iksan tadi. Bagaimana fleksibilitas diberikan kepada Bulog dengan kualitas yang mungkin kurang tapi harus diserap, kemudian berapapun akan diserap dengan kondisi seperti apapun. Itu untuk membesarkan hati petani dan penggilingan padi yang ada di lapangan. Baik, Pak Tarto, tapi begini, kalau proyeksi Anda atau prediksi Anda, apakah sepanjang tahun ini kita memerlukan adanya impor terlepas dari kita mau panen raya nanti? Karena kan tadi Bung Ihsan mengatakan ya ini kan untuk stok setahun ke depan begitu, atau nanti dilihat di bulan Juni ataupun Juli evaluasi. Tapi kalau proyeksi Anda, apakah kita membutuhkan impor? Iya. Jadi begini, pasti itu akan terkoreksi nanti pada sekitar bulan Juni-Juli ya, Mas ya. Tapi kalau melihat data sekarang ya, katakanlah kalau kita melihat data stok yang ada di masyarakat minggu-minggu lalu kan atau bulan lalu itu kan sekitar 6,3 juta ton. Kemudian yang ada di penggilingan pun sudah ada 1,9 juta ton lebih. Kemudian tentunya memang yang menjadi persoalannya adalah stok yang ada di Bulog masih kecil. Kemudian serapannya kurang kencang. Nah, tapi kalau kita melihat prediksi apa yang diprediksi oleh BPS, meskipun tanggal 15 Maret yang lalu dilakukan revisi, tapi tetap akan terjadi surplus sampai dengan Mei, dan kemudian
kalau kita hubungkan dengan iklim, mudah-mudahan juga tidak terjadi El Nino, Oke. karena pengaruh yang besar itu El Nino. Oke. Jadi kalau tidak terjadi El Nino, kemudian saya melihat dengan majunya kemarin panen yang sampai mencapai lebih dari 1 juta hektar, itu artinya musim tanam kedua ini akan lebih besar daripada musim tanam kedua untuk tahun yang lalu. Oke. Itu. Jadi intinya secara keseluruhan harapan kita 1 tahun kita dan juga mengacu kepada prediksi USDA, prediksi BPS dan prediksi prediksi dari FAO, mungkin kita tahun ini bisa tidak impor. Oke, saya ke Bung Iksan. Kita impor. Bung Iksan, fraksi Partai Golkar, ini kita tanya sekarang, kalau kemudian hitung-hitungannya Pak Tarto, kita tidak butuh impor, apakah akan tetap mendukung impor? Karena kan kita melihat setahun ke depan tadi Anda katakan. Begini, ada satu hal yang dilupakan oleh tadi Pak Tarto terkait dengan pola distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit. Ya, seperti itu apa, juga Bang? salah satu pemicu instabilitas harga. Misalnya ambil contoh, kita tahu bahwa produsen beras nasional itu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan kita punya 34 provinsi. Bagaimana pola distribusinya? Seringkali kita sering mengeluarkan data surplus, lalu kemudian ternyata di lapangan terjadi gejolak harga. Nah, hal yang seperti ini juga harus dihitung. Tidak hanya pada persoalan surplus atau tidak surplus. Begitu loh, Pak. Nah, ini yang kemudian saya lihat ada satu indikator lagi, stabilisasi harga. Makanya saya setuju dengan Pak Tarto tadi, kita tunggu, kita lihat. Dan biasanya gejolak-gejolak itu ada di bulan yang tadi sampaikan, Agustus sampai September. Nah, ini yang kita perlu juga antisipasi. Sekali lagi, problem data ini jangan hanya melihat pada semata surplus atau tidak surplus, produksi kita melimpah atau tidak. Tapi ada pola yang lain, ada persoalan yang lain. Baik, Bang Iksan, terakhir singkat, yang jelas setelah Pak Menko menyampaikan rencana untuk impor di waktu-waktu mau panen raya tadi disampaikan oleh Pak Tarto, dampaknya jelas ini justru menurunkan harga yang terjadi di petani. Ini kan artinya dampaknya jadi negatif, Bang. Problemnya begini, bahwa indikator harga itu sesungguhnya kan tadi Pak Tarto sudah bilang bahwa ada market leader dalam hal ini namanya Bulog ini. Nah, performan Bulog ini yang kita perlu perbaiki. Artinya Bulog itu harga yang dibeli oleh Bulog itu menjadi indikator bagi para pemain-pemain beras di tingkat lapangan. Kalau kemudian Bulog saja kurang mampu melakukan penyerapan beras atau gabah di tingkat petani, maka kemudian mempengaruhi juga. Jadi sekali lagi bukan hanya karena persoalan pengumuman itu, tetapi juga kita perbaiki performan Bulog ini. Tetapi performan Bulog juga harus dipersenjatai dengan hal-hal yang lain yang saya tadi bilang, sampaikan fleksibilitas harga, bagaimanapun kemampuan Bulog, performan Bulog untuk memacu untuk menyerap petani dan sebagainya. Nah, yang seperti ini yang kita perlu perbaiki. Jadi jangan hanya melihat pada satu pihak, tapi pihak yang lain juga. Kita harus cari juga problem yang lain. Karena senjata kita ada di Bulog sebenarnya. Gitu, Mas Renat. Baik, menarik Bung Iksan dan juga Pak Sutarto, tapi mari kita akan lihat ya, karena kan Pak Mendak sudah katakan tidak akan impor ketika panen raya. Mari kita akan lihat evaluasinya di pertengahan tahun yang tadi Pak Tarto katakan. Apakah proyeksinya Pak Tarto benar bahwa kita tidak perlu impor atau justru sebaliknya? Karena kalau nanti hitung-hitungan kita tidak perlu impor, tapi ternyata pemerintah mengimpor, Mas Renat, ini yang akan jadi tanda tanya publik. Harga yang paling penting juga. Harga juga. Baik, terima kasih. Diskusi sangat menarik. Terima kasih Bung Iksan, Pak Tarto, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Mas Renhat, makasih. Terima kasih. Kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap di CNN Indonesia News.